Ayo baca nak kowe. Halaman 13 Surah Al-Bayyinah. Di dalamnya terdapat kebenaran-kebenaran pedoman hidup di dunia. Umat Islam harus meyakininya. Hanya Al-Qur'anlah yang menuntun kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, perbanyaklah kalian mengaji kitab Al-Quran ini. Oke, lanjut. Terus, halaman 14. Membaca surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Oleh karena itu, dikelompokkan dalam golongan surah Madaniyah. Dinamai surah Al-Bayyinah diambil dari lafaz terakhir ayat yang pertama, yaitu Al-Bayyinah. Artinya adalah bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah merupakan surah urutan ke-98 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 8 ayat dan diturunkan sesudah surah At-Talaq. Surah Al-Bayyinah masuk dalam juz yang terakhir, yaitu juz 30. Di versi Pak baca. Bacalah surah Al-Bayyinah di bawah ini dengan fasih dan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlis kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Oke, sambung. Ini syarrul bariyah, makanya tengok C. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abadan. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khashiya. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Surah Al-Bayyinah diturunkan di kota mana? Si Aksu sendirian di Mekah. Nanti dibilang orang kamu aliran sesat. Ya,
di Madinah, makanya disebut dengan surah Madani. Jadi bagaimana definisi dari Madaniyah? Selain si Ataya, ayo coba. Apa definisi? Kenapa disebut Makkiyah atau Madaniyah? Kenapa disebut Madaniyah dulu? Karena diturunkan di kota Madinah. Yang kedua, bahasa selain itu. Tidak pernah Bapak jelaskan, karena Taya. Mana ada hubungannya ke situ? Terus? Ya diturunkan di saat Rasulullah telah hijrah ke kota Madinah, atau diturunkan setelah hijrah, itu saja. Nah, jadi kan ada penggolongan dari soal penurunan Al-Quran. Jadi sesuai dengan kebutuhan, kepentingan dakwahnya Rasulullah SAW. Bagaimana bentuk surah-surah yang diturunkan di kota Mekah itu erat kaitannya masalah akidah, masalah tauhid ataupun masalah uluhiyah. Sedangkan yang diturunkan setelah hijrah ataupun di kota Madinah itu dakwah telah berjalan. Jadi di dalam perjalanan dakwah ada masalah-masalah yang timbul. Disitulah turunnya lagi surah. Makanya disebut dengan surah Madaniyah. Ataupun erat kaitannya dengan persoalan muamalah ataupun ibadah. Paham nggak semua? Ya, mudah saja memahaminya ya. Antara Makkiyah dan Madaniyah, nggak usah bingung, hanya dua. Madaniyah, Makkiyah. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Bayyinah tepat di surah yang keberapa? Ke-98. Terdiri dari 8 ayat, diturunkan setelah At-Talaq. Surah Al-Bayyinah masuk dengan juz yang terakhir. Di dalam artinya lam yakunil ladzina kafaru, ayat yang pertama, orang-orang kafir dari golongan ahlu kitab. Ahlu kitab itu apa? Apa yang dimaksud dengan ahlu kitab? Bacalah bukunya Pak C. Di bawah itu ada Alkitab. Itu. Jadi ini anggaplah 24 nabi dan rasul kan. Jadi setiap jaraknya itu ada spasi. Tahu spasi? Kalau politik kan ada spasi kan. Jadi dan para Nabi Isa ataupun 24 Nabi Isa yang terakhir kan. Betul nggak? Ya. Nabi yang terakhir dari 24 Nabi apa? Jangan bilang Nabi Muhammad pula. Nabi Isa. Dari Nabi Isa ke Nabi